Ada satu beban yang tidak terlihat tapi terasa begitu berat. Beban itu bukan berasal dari pekerjaan yang menumpuk, bukan dari dunia luar yang keras, tapi justru dari tempat yang seharusnya paling aman, yaitu rumah sendiri. Dari orang-orang yang paling kita sayangi, yang sejak kecil kita percaya sebagai tempat pulang, tempat kita diterima apa adanya. Namun perlahan, tanpa kita sadari, muncul sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita minta, tapi terus kita bawa kemanapun kita pergi. Ekspektasi. Kadang ekspektasi itu tidak diucapkan secara langsung. Tidak ada perintah keras, tidak ada tuntutan yang terang-terangan, tapi ia hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti tatapan yang penuh harap, perbandingan dengan orang lain, atau kalimat sederhana seperti, "Kamu kan bisa lebih dari ini." Dan kalimat itu mungkin terdengar ringan bagi mereka, tapi bagi kamu, itu seperti gema yang terus berulang di dalam kepala. Semakin lama semakin kuat, kamu mulai merasa bahwa apa yang kamu lakukan tidak pernah cukup, bahwa setiap usaha yang kamu berikan selalu punya standar yang lebih tinggi untuk dikejar. Dan tanpa sadar kamu mulai mengukur dirimu bukan dari seberapa keras kamu berusaha, tapi dari seberapa dekat kamu dengan harapan mereka. Di titik ini, hidupmu perlahan berubah arah. Bukan lagi tentang apa yang kamu inginkan, tapi tentang apa yang mereka harapkan. Kamu mulai berjalan dengan hati-hati, takut salah langkah, takut mengecewakan. Bahkan kadang, kamu lebih takut mengecewakan mereka daripada mengecewakan dirimu sendiri. Dan disitulah beban itu mulai terasa semakin berat, karena kamu tidak hanya membawa hidupmu, tapi juga membawa harapan banyak orang di pundakmu. Hari demi hari, kamu terus mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi di dalam hati, ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Lelah karena harus selalu terlihat kuat. Lelah karena harus selalu memenuhi standar yang tidak pernah benar-benar kamu tentukan sendiri. Dan yang paling melelahkan, kamu mulai kehilangan arah tentang siapa dirimu sebenarnya. Kamu tersenyum di depan mereka, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, ada banyak hal yang kamu pendam. Ada mimpi yang kamu tunda. Ada keinginan yang kamu kubur diam-diam. Semua demi satu hal, yaitu agar kamu tidak dianggap gagal. Hidupmu perlahan terasa seperti panggung, di mana kamu terus tampil, terus memainkan peran yang diharapkan, terus berusaha terlihat sesuai dengan gambaran yang mereka punya tentangmu. Dan mungkin orang lain melihatmu sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang berprestasi, seseorang yang bisa diandalkan, tapi hanya kamu yang tahu betapa beratnya semua itu. Karena jauh di dalam dirimu ada suara kecil yang terus bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang kamu inginkan, atau hanya hidup yang kamu jalani demi memenuhi ekspektasi orang lain? Dan pertanyaan itu, meskipun pelan, seringkali menjadi hal yang paling jujur yang pernah kamu dengar dari dirimu sendiri. Ekspektasi keluarga seringkali lahir dari sesuatu yang terlihat mulia. Mereka ingin kamu berhasil, ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka rasakan. Ada keinginan untuk melindungi, untuk memastikan kamu tidak jatuh di lubang yang sama seperti yang pernah mereka alami. Dan dari sudut pandang itu, semuanya tampak masuk akal. Tidak ada niat buruk di dalamnya. Namun masalahnya bukan pada niat, melainkan pada cara ekspektasi itu tumbuh dan menempel dalam hidupmu. Karena ketika harapan itu tidak lagi fleksibel, ketika ia berubah menjadi standar yang kaku, disitulah tekanan mulai muncul. Kamu tidak lagi diberi ruang untuk mencoba dan gagal, tidak lagi bebas untuk mengeksplorasi jalan hidupmu sendiri. Setiap langkah terasa seperti ujian yang harus kamu lulus dengan sempurna. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana pilihanmu dipertanyakan. Ketika kamu memilih jalan yang berbeda, mereka mulai khawatir. Ketika kamu tidak mengikuti jalur yang aman, mereka mulai meragukan. Dan meskipun mereka tidak selalu mengatakannya secara langsung, kamu bisa merasakannya. Ada jarak yang perlahan terbentuk antara siapa dirimu dan siapa yang mereka harapkan. Di situ konflik mulai terasa nyata. Bukan konflik yang meledak dengan suara keras, tapi konflik yang diam, yang terus mengendap di dalam diri. Kamu ingin membuat mereka bangga. Kamu ingin membalas semua pengorbanan yang sudah mereka berikan.
Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirimu yang ingin hidup dengan cara yang berbeda. Dan semakin lama kamu menahan itu, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Karena kamu tidak hanya sedang menjalani hidup, tapi juga sedang bernegosiasi dengan perasaanmu sendiri. Setiap keputusan menjadi berat. Setiap pilihan terasa seperti risiko untuk kehilangan sesuatu. Entah itu persetujuan mereka atau bahkan hubungan yang selama ini kamu jaga. Kamu mungkin mulai bertanya dalam hati, apakah aku egois jika memilih jalanku sendiri? Apakah aku anak yang tidak tahu diri jika tidak mengikuti apa yang mereka inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu punya jawaban yang jelas, tapi mereka terus muncul mengganggu ketenanganmu. Dan tanpa sadar, kamu mulai hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, kamu berusaha menjadi anak yang sesuai dengan harapan keluarga. Di sisi lain, kamu menyimpan keinginanmu sendiri yang tidak pernah benar-benar kamu ungkapkan. Dua dunia ini berjalan bersamaan, tapi tidak pernah benar-benar selaras. Disinilah banyak orang mulai merasa kehilangan arah, bukan karena mereka tidak punya tujuan, tapi karena tujuan itu bercampur dengan harapan orang lain. Sulit untuk membedakan mana yang benar-benar berasal dari diri sendiri, dan mana yang hanya hasil dari tekanan yang sudah lama ada. Dan ketika kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, hidup mulai terasa berat dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu tidak bergerak, tapi karena kamu bergerak tanpa kepastian, tanpa rasa memiliki terhadap jalan yang kamu jalani. Itulah mengapa penting untuk mulai melihat ekspektasi ini dengan lebih jernih. Bukan untuk melawan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami bahwa tidak semua harapan harus kamu penuhi, dan tidak semua tekanan harus kamu bawa seumur hidup. Di titik ini, kamu perlu mulai melihat semuanya dengan cara yang lebih jernih. Bukan dengan emosi yang berlebihan, bukan dengan rasa bersalah yang terus menekan, tapi dengan kesadaran yang tenang. Karena salah satu hal paling penting yang diajarkan dalam cara berpikir stoik adalah membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Dan seringkali, beban yang kamu rasakan datang dari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa kamu kendalikan sejak awal. Ekspektasi orang lain, bahkan dari keluarga sekalipun, adalah bagian dari dunia luar. Itu adalah hasil dari pengalaman mereka, ketakutan mereka, dan cara mereka melihat kehidupan. Kamu tidak bisa mengubah semua itu hanya dengan berusaha lebih keras. Kamu tidak bisa memastikan mereka selalu mengerti setiap keputusan yang kamu ambil. Dan yang paling penting, kamu tidak bisa memaksa mereka untuk melihat hidup dengan cara yang sama seperti kamu. Namun selama ini mungkin tanpa sadar kamu mencoba melakukan itu. Kamu mencoba menjadi cukup baik agar mereka tidak kecewa. Kamu mencoba menyesuaikan dirimu agar sesuai dengan gambaran yang mereka punya. Dan ketika itu tidak berhasil, kamu menyalahkan dirimu sendiri, seolah-olah kegagalan untuk memenuhi ekspektasi mereka adalah bukti bahwa kamu tidak cukup berharga. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa sesuai kamu dengan keinginan orang lain. Nilai dirimu tidak bergantung pada persetujuan siapapun, bahkan dari orang yang paling dekat denganmu. Nilai itu ada pada bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan kesadaran, dengan kejujuran, dan dengan tanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan tentang mengubah dunia luar, tapi tentang menguasai diri sendiri, tentang bagaimana kamu merespons tekanan, bagaimana kamu memaknai penilaian, dan bagaimana kamu tetap berdiri meskipun tidak semua orang memahami jalanmu. Ini bukan hal yang mudah, karena sejak lama, kita terbiasa mencari validasi dari luar, terbiasa merasa cukup hanya ketika diakui. Tapi semakin kamu bergantung pada itu, semakin rapuh kamu jadinya. Karena kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada sesuatu yang tidak stabil. Hari ini mereka bisa bangga, besok mereka bisa kecewa, hari ini mereka bisa mendukung, besok mereka bisa meragukan. Dan jika kamu terus mengikuti itu, kamu akan terus terombang-ambing, tanpa arah yang pasti. Disinilah kamu perlu mulai menarik batas. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Memahami bahwa apa yang mereka pikirkan adalah milik mereka. Dan apa yang kamu pilih adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak harus menolak mereka.
tidak harus melawan mereka. Tapi kamu juga tidak harus kehilangan dirimu hanya untuk menjaga harapan itu tetap utuh. Perlahan, kamu belajar untuk berkata dalam hati bahwa kamu menghargai mereka, tapi kamu juga menghargai dirimu sendiri. Bahwa kamu mendengar mereka, tapi kamu juga mendengar suara hatimu. Dan bahwa hidup ini pada akhirnya adalah sesuatu yang harus kamu jalani sendiri dengan segala konsekuensinya. Kesadaran ini tidak langsung menghilangkan beban, tapi ia memberi jarak. Jarak antara dirimu dan tekanan yang selama ini terasa begitu dekat. Dan dari jarak itulah, kamu mulai bisa bernapas sedikit lebih lega. Karena untuk pertama kalinya, kamu menyadari bahwa kamu tidak harus membawa semuanya. Tidak semua harapan harus kamu pikul, dan tidak semua suara dari luar harus kamu jadikan kebenaran dalam hidupmu. Namun memahami konsep kendali saja tidak langsung membuat semuanya terasa ringan. Karena di dalam dirimu, ada pola lama yang sudah terbentuk sejak kamu masih kecil. Pola untuk menyenangkan, untuk menurut, untuk menjadi versi yang dianggap baik oleh orang tua. Dan pola itu tidak hilang begitu saja hanya karena kamu sekarang menyadari bahwa kamu punya pilihan. Ia tetap ada, tetap bekerja diam-diam mempengaruhi cara kamu berpikir dan mengambil keputusan. Sejak kecil, mungkin kamu dipuji ketika berhasil memenuhi harapan. Kamu dianggap membanggakan ketika sesuai dengan keinginan mereka. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai mengaitkan cinta dengan pencapaian. Seolah-olah kamu hanya layak diterima ketika kamu berhasil menjadi seperti yang mereka inginkan. Ini bukan kesalahan siapa-siapa sepenuhnya. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kamu sadari. Karena ketika pola ini terbawa hingga dewasa, hidup menjadi lebih rumit. Kamu tidak lagi sekadar melakukan sesuatu karena kamu ingin. Tapi karena kamu merasa harus berhasil, harus sesuai, harus tidak mengecewakan. Dan kata harus ini perlahan menjadi tekanan yang terus kamu bawa kemanapun kamu pergi. Kamu mungkin mulai merasa cemas ketika mengambil keputusan sendiri. Selalu ada suara yang bertanya, apakah ini akan membuat mereka kecewa? Apakah ini akan dianggap salah? Apakah ini cukup baik di mata mereka? Dan suara itu seringkali lebih keras daripada keinginanmu sendiri. Di titik ini kamu seperti kehilangan koneksi dengan dirimu. Bukan karena kamu tidak punya keinginan, tapi karena kamu terlalu lama menekannya, terlalu lama mengutamakan apa yang diharapkan, dibanding apa yang benar-benar kamu rasakan. Dan ketika kamu mencoba mendengarkan dirimu sendiri, rasanya asing, seperti berbicara dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu temui. Inilah mengapa proses untuk kembali ke diri sendiri tidak bisa terburu-buru. Kamu tidak bisa langsung tiba-tiba berubah dan sepenuhnya lepas dari ekspektasi. Karena ini bukan sekadar soal keputusan logis, tapi juga soal kebiasaan emosional yang sudah mengakar. Butuh waktu untuk mengenali ulang apa yang benar-benar kamu inginkan. Butuh keberanian untuk mulai mempercayai dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dari hal kecil, mulai dari keputusan sederhana yang benar-benar kamu pilih sendiri, tanpa tekanan, tanpa rasa takut berlebihan. Dan dari situ, perlahan kamu membangun kembali kepercayaan pada dirimu, bahwa kamu mampu menentukan arah hidupmu. Meskipun tidak semua orang setuju, akan ada rasa bersalah yang muncul. Itu wajar, karena kamu sedang keluar dari pola lama yang selama ini terasa aman. Tapi penting untuk diingat, rasa bersalah tidak selalu berarti kamu melakukan hal yang salah. Kadang itu hanya tanda bahwa kamu sedang berubah. Dan perubahan itu memang tidak nyaman, tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Bukan ketika kamu terus mengikuti arus yang sama, tapi ketika kamu mulai berani bertanya, apakah ini benar-benar jalanku? Atau hanya jalan yang selama ini aku ikuti, tanpa pernah benar-benar memilih? Semakin kamu jujur dengan dirimu sendiri, semakin kamu akan melihat dengan jelas bahwa hidup bukan tentang memenuhi semua ekspektasi, tapi tentang menemukan keseimbangan antara menghargai orang lain dan tetap setia pada diri sendiri. Dan itu adalah perjalanan yang tidak mudah, tapi sangat berharga. Di tengah proses itu, ada satu perasaan yang sering muncul tanpa diundang. Rasa bersalah. Perasaan ini datang dengan halus tapi kuat.
Seolah-olah setiap langkah yang tidak sesuai dengan harapan keluarga adalah bentuk pengkhianatan. Seolah-olah memilih jalan sendiri berarti kamu melupakan semua yang sudah mereka lakukan untukmu. Kamu mungkin mulai mengingat pengorbanan mereka, bagaimana mereka bekerja keras, bagaimana mereka menahan lelah, bagaimana mereka berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Dan semua itu membuatmu merasa berutang. Bukan utang dalam bentuk materi, tapi utang emosional yang terasa jauh lebih berat. Karena tidak ada angka yang bisa mengukurnya, dan tidak ada cara pasti untuk melunasinya. Di titik ini kamu mulai berpikir bahwa satu-satunya cara membalas semua itu adalah dengan memenuhi harapan mereka, dengan menjadi seperti yang mereka inginkan, dengan memastikan bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. Dan dari luar itu terlihat seperti bentuk bakti, tapi di dalam kamu mulai kehilangan ruang untuk dirimu sendiri. Kamu mungkin berkata dalam hati, "Aku harus kuat, aku tidak boleh mengecewakan, aku harus berhasil apapun caranya." Dan kalimat-kalimat ini terus berputar di pikiranmu, menjadi tekanan yang kamu anggap sebagai tanggung jawab. Padahal, ada perbedaan besar antara tanggung jawab dan beban yang tidak sehat. Tanggung jawab membuatmu tumbuh. Ia mendorongmu untuk menjadi lebih baik, untuk berusaha dengan penuh kesadaran. Tapi beban yang tidak sehat justru membuatmu tertekan. Ia memaksamu bergerak tanpa arah yang kamu pilih sendiri. Ia membuatmu merasa tidak pernah cukup, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Rasa bersalah ini seringkali membuatmu ragu untuk jujur. Kamu takut jika kamu mengatakan apa yang sebenarnya kamu inginkan, mereka akan terluka. Kamu takut dianggap tidak tahu berterima kasih, dan akhirnya kamu memilih diam, memendam semuanya, sambil terus menjalani hidup yang mungkin tidak sepenuhnya kamu inginkan. Namun penting untuk kamu pahami, rasa bersalah tidak selalu berarti kamu salah. Kadang itu hanya refleksi dari standar lama yang masih kamu pegang. Standar yang mengajarkan bahwa kamu harus selalu menempatkan dirimu di posisi kedua, bahwa keinginanmu sendiri bukan prioritas, dan bahwa kebahagiaanmu harus menunggu. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak bisa terus-menerus mengorbankan dirimu tanpa konsekuensi. Cepat atau lambat kelelahan itu akan muncul. Bisa dalam bentuk kehilangan semangat, kehilangan arah, atau bahkan kehilangan rasa terhadap hidup itu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan hanya menyakiti dirimu, tapi juga hubunganmu dengan mereka. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari keterpaksaan. Ia dibangun dari kejujuran, dari pemahaman bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan bahwa mencintai tidak selalu berarti mengendalikan atau memenuhi semua harapan. Kamu tetap bisa menghargai mereka tanpa harus mengorbankan dirimu sepenuhnya. Kamu tetap bisa berterima kasih tanpa harus kehilangan arah hidupmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu bisa belajar untuk melepaskan rasa bersalah itu perlahan. Bukan dengan melawan, tapi dengan memahami bahwa hidupmu juga berharga. Karena pada akhirnya, kamu tidak dilahirkan hanya untuk memenuhi ekspektasi. Kamu juga berhak menjalani hidup dengan jujur terhadap dirimu sendiri. Di titik ini kamu mulai menyadari bahwa terus membawa semua beban itu bukanlah satu-satunya cara untuk hidup. Ada pilihan lain yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar kamu pertimbangkan. Pilihan untuk kembali pada dirimu sendiri. Pilihan untuk mulai memilah mana yang benar-benar menjadi tanggung jawabmu, dan mana yang sebenarnya tidak pernah harus kamu pikul sejak awal. Dan disinilah prinsip stoik tentang kendali diri menjadi sangat relevan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup akan terasa lebih ringan ketika kita fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Bukan pada penilaian orang lain, bukan pada hasil akhir yang tidak sepenuhnya bisa kita tentukan, dan tentu saja, bukan pada ekspektasi yang terus berubah tergantung sudut pandang orang lain. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu. Ketika kamu mulai memegang prinsip ini, sesuatu dalam dirimu perlahan berubah. Kamu tidak lagi terlalu sibuk memikirkan apakah mereka akan setuju atau tidak. Kamu mulai lebih fokus pada apakah keputusan yang kamu ambil selaras dengan nilai yang kamu pegang. Dan ini adalah pergeseran yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya, kamu benar-benar hidup dari dalam bukan dari luar. Namun tentu saja,
Ini bukan proses yang langsung terasa nyaman. Akan ada momen di mana kamu merasa ragu. Akan ada suara lama yang kembali muncul, mempertanyakan pilihanmu, mengatakan bahwa kamu seharusnya lebih menurut, lebih aman, lebih sesuai dengan harapan. Dan di momen seperti ini kamu perlu mengingat satu hal sederhana, bahwa tidak semua yang terasa tidak nyaman berarti salah. Kadang, ketidaknyamanan itu justru tanda bahwa kamu sedang keluar dari pola lama yang tidak lagi sehat, bahwa kamu sedang belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Dan itu memang tidak mudah, terutama jika selama ini kamu terbiasa bergantung pada persetujuan orang lain. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu langsung membuat keputusan besar yang mengubah segalanya. Cukup mulai dari hal-hal sederhana yang menunjukkan bahwa kamu percaya pada dirimu sendiri. Seperti berani mengatakan pendapatmu dengan tenang, atau memilih sesuatu yang memang kamu inginkan, tanpa merasa harus menjelaskan semuanya secara berlebihan. Semakin sering kamu melakukan itu, semakin kuat rasa percaya dirimu terbentuk. Bukan percaya diri yang berasal dari pujian orang lain, tapi dari pengalaman bahwa kamu mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atasnya. Dan ini adalah fondasi yang jauh lebih kokoh, karena ia tidak bergantung pada siapapun di luar dirimu. Perlahan tekanan yang dulu terasa begitu besar mulai berkurang. Bukan karena ekspektasi itu hilang, tapi karena kamu tidak lagi memberikan kekuasaan sebesar itu pada ekspektasi tersebut. Kamu mulai melihatnya sebagai sesuatu yang ada, tapi tidak harus mengendalikan arah hidupmu. Dan dari situ kamu mulai merasakan kebebasan yang berbeda. Kebebasan untuk memilih tanpa rasa takut yang berlebihan. Kebebasan untuk gagal tanpa merasa hancur. Dan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa harus terus-menerus membuktikan sesuatu. Ini bukan kebebasan yang datang dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu akan mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa hidup bukan tentang memenuhi semua ekspektasi yang ada, tapi tentang menjalani apa yang bisa kamu kendalikan dengan sebaik mungkin, dengan tenang, dengan sadar, dan dengan keberanian untuk tetap setia pada dirimu sendiri. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami dalam proses ini. Ketika kamu mulai memilih jalanmu sendiri, banyak orang mengira itu berarti kamu harus melawan keluarga, menjauh, atau bahkan bersikap dingin. Padahal tidak seperti itu. Menjadi diri sendiri tidak harus berarti memutus hubungan. Justru tantangan sebenarnya adalah bagaimana tetap dekat tanpa kehilangan arahmu. Kamu tetap bisa menghormati mereka, tetap bisa mendengarkan nasihat mereka, tetap bisa hadir sebagai anak yang peduli. Tapi di saat yang sama kamu juga belajar untuk tidak lagi menelan semua itu tanpa disaring. Kamu mulai memilah mana yang memang sesuai dengan nilai hidupmu dan mana yang tidak. Ini adalah bentuk kedewasaan yang jarang dibahas, karena selama ini kita sering melihat segala sesuatu secara hitam dan putih, seolah-olah kamu harus memilih antara patuh sepenuhnya atau memberontak sepenuhnya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada ruang di tengah, tempat di mana kamu tetap bisa menghargai tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dari cara kamu merespons. Tidak perlu lagi bereaksi dengan emosi yang berlebihan ketika mereka tidak setuju. Tidak perlu langsung defensif atau merasa diserang. Cukup dengarkan, pahami sudut pandang mereka, lalu jawab dengan tenang. Dengan cara ini, kamu menunjukkan bahwa kamu dewasa, bukan sedang melawan. Kadang, yang membuat situasi menjadi tegang bukan perbedaannya, tapi cara kita menyikapinya. Ketika kamu tetap tenang, tetap konsisten dan tidak terpancing emosi, perlahan mereka juga akan melihat perubahan itu. Mereka mungkin tidak langsung setuju, mungkin tetap khawatir, tapi mereka akan mulai memahami bahwa kamu tidak lagi anak kecil yang harus selalu diarahkan. Di sisi lain, kamu juga perlu menerima satu kenyataan, bahwa tidak semua orang akan sepenuhnya memahami pilihanmu, bahkan orang terdekat sekalipun. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu paksa untuk berubah. Karena memahami seseorang adalah proses, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dalam waktu singkat. Yang bisa kamu lakukan adalah tetap konsisten dengan hidupmu. Bukan dengan cara membuktikan secara berlebihan, tapi dengan menjalani pilihanmu secara nyata.
Ketika mereka melihat bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu bertanggung jawab, bahwa kamu tidak hancur seperti yang mereka khawatirkan, perlahan kepercayaan itu akan tumbuh. Dan jika pun mereka tetap tidak sepenuhnya mengerti, itu juga tidak apa-apa. Karena tujuanmu bukan untuk mendapatkan persetujuan penuh. Tujuanmu adalah menjalani hidup dengan jujur. Dan kejujuran itu tidak selalu harus disetujui oleh semua orang untuk tetap menjadi benar. Hubungan yang sehat bukan tentang kesamaan dalam segala hal, tapi tentang saling menghormati perbedaan, tentang memberi ruang satu sama lain untuk tumbuh, dan tentang memahami bahwa cinta tidak selalu berarti harus berjalan di arah yang sama. Di titik ini kamu mulai menemukan keseimbangan. Kamu tidak lagi terjebak di antara dua pilihan ekstrim. Kamu bisa tetap menjadi bagian dari keluarga, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kebebasan yang jauh lebih matang. Pada akhirnya, yang sering membuat beban itu terasa begitu berat bukan hanya ekspektasi itu sendiri, tapi cara kamu memaknainya di dalam pikiranmu. Karena setiap harapan yang datang dari luar akan selalu melewati satu tempat sebelum menjadi tekanan, yaitu cara kamu menafsirkannya. Dan tanpa disadari, kamu sering memberi makna yang jauh lebih keras daripada yang sebenarnya ada. Kamu mungkin menganggap bahwa jika kamu tidak memenuhi harapan mereka, berarti kamu gagal. Bahwa jika kamu memilih jalan yang berbeda, berarti kamu mengecewakan. Dan dari situ muncul keyakinan diam-diam bahwa kamu tidak cukup baik. Padahal semua itu bukan fakta. Itu hanyalah interpretasi yang terbentuk dari rasa takut dan kebiasaan lama. Pikiran seperti ini sangat halus tapi dampaknya besar, karena ia mengubah sesuatu yang sebenarnya netral menjadi beban emosional. Ekspektasi yang seharusnya hanya menjadi sudut pandang orang lain, berubah menjadi standar mutlak dalam hidupmu. Dan ketika kamu tidak mencapainya, kamu merasa seolah-olah kehilangan nilai sebagai manusia. Disinilah pentingnya untuk mulai mempertanyakan cara kamu berpikir, bukan untuk menyalahkan dirimu, tapi untuk melihat apakah semua yang kamu yakini selama ini benar-benar akurat. Apakah benar kamu tidak cukup hanya karena kamu memilih jalan yang berbeda? Apakah benar kegagalan di satu bidang berarti kegagalan dalam hidup? Atau itu hanya narasi lama yang terus kamu ulang tanpa sadar? Stoikisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dan ini berlaku sangat kuat dalam situasi seperti ini. Ketika kamu mulai mengubah cara pandangmu, beban itu perlahan ikut berubah. Bukan karena situasinya hilang, tapi karena maknanya tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Kamu bisa mulai dengan melihat ekspektasi sebagai sesuatu yang netral. Bukan ancaman, bukan ukuran nilai dirimu, tapi hanya sebagai harapan yang datang dari sudut pandang orang lain. Dengan cara ini, kamu memberi jarak antara dirimu dan tekanan tersebut. Ketika jarak itu terbentuk, kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu tidak langsung merasa bersalah atau takut ketika mendengar harapan mereka. Sebaliknya, kamu bisa menilai dengan lebih tenang. Apakah ini sesuai dengan jalan hidupku? Apakah ini sesuatu yang benar-benar ingin aku kejar? Dari situ, kamu mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang harus selalu memenuhi standar, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar, bertumbuh, dan mencari arah. Dan proses itu tidak selalu lurus, tidak selalu sempurna, tapi tetap berharga. Perubahan cara pandang ini memang tidak terjadi dalam satu malam, karena pikiran lama sudah terbentuk dalam waktu yang lama juga. Tapi setiap kali kamu menyadari pola tersebut, setiap kali kamu memilih untuk tidak langsung mempercayainya, kamu sedang membuat langkah kecil menuju kebebasan. Dan dari langkah-langkah kecil itulah, perlahan hidupmu mulai terasa lebih ringan. Bukan karena tuntutan hilang sepenuhnya, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan tuntutan itu menentukan siapa dirimu. Kamu mulai melihat dirimu dengan cara yang lebih adil, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Sampai di titik ini, kamu mulai melihat sesuatu yang dulu mungkin terasa menakutkan. Bahwa untuk benar-benar hidup dengan jujur, kamu perlu menetapkan batas. Batas yang jelas tapi tidak kasar. Batas yang tegas tapi tetap penuh hormat. Dan ini bukan tentang menjauh, tapi tentang menjaga dirimu tetap utuh.
di tengah hubungan yang kamu miliki. Banyak orang takut menetapkan batas karena merasa itu sama dengan menyakiti. Seolah-olah berkata, ini bukan jalanku berarti menolak orang yang kita sayangi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Menetapkan batas bukan tentang menolak mereka, tapi tentang menghormati dirimu sendiri. Tanpa harus kehilangan rasa hormat pada mereka, kamu tidak perlu mengatakannya dengan keras. Tidak perlu dengan emosi yang meledak-ledak. Cukup dengan ketenangan. Cukup dengan kejelasan. Dan yang paling penting, dengan konsistensi dalam tindakanmu. Kadang, batas tidak selalu harus dijelaskan panjang lebar. Ia bisa terlihat dari pilihan yang kamu ambil, dari keputusan yang kamu jalani, dari cara kamu tetap berdiri pada arah hidupmu, meskipun tidak semua orang setuju. Dan justru dalam diam yang tegas itulah, banyak hal mulai dipahami. Akan ada reaksi, mungkin mereka tidak langsung mengerti, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada pertanyaan yang terus datang. Dan itu wajar, karena mereka juga sedang menyesuaikan diri dengan versi dirimu yang baru. Di momen seperti ini, kamu tidak perlu mundur hanya karena rasa tidak nyaman. Kamu juga tidak perlu membalas dengan keras. Yang kamu butuhkan adalah keteguhan yang tenang, tetap pada pilihanmu, tanpa harus menjatuhkan pilihan mereka. Karena ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang perbedaan jalan hidup, dan setiap orang berhak atas jalannya masing-masing. Termasuk kamu, termasuk mereka. Dan memahami ini adalah langkah penting menuju hubungan yang lebih sehat. Kamu juga perlu menerima bahwa menetapkan batas bukan berarti semua akan langsung menjadi mudah. Ada proses di mana hubungan terasa canggung. Ada fase di mana kamu merasa ragu, bahkan ingin kembali ke pola lama. Karena di sana, semuanya terasa lebih familiar meskipun tidak sepenuhnya sehat. Tapi jika kamu terus kembali ke sana, kamu akan terus mengulangi siklus yang sama. Kamu akan terus hidup dalam tekanan yang sama. Dan perlahan, kamu akan kembali kehilangan dirimu. Itulah mengapa penting untuk bertahan meskipun pelan. Meskipun tidak sempurna, seiring waktu, batas yang kamu bangun akan menjadi bagian alami dari hubunganmu. Tidak lagi terasa kaku, tidak lagi terasa menegangkan, karena semua pihak mulai memahami perannya masing-masing. Dan disitulah, hubungan yang lebih jujur mulai terbentuk. Bukan hubungan yang didasarkan pada tuntutan, tapi hubungan yang dibangun dari kesadaran, dari saling menghargai, dan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Tanpa harus kehilangan koneksi dengan orang lain. Perjalanan untuk sampai ke titik ini bukan sesuatu yang instan. Tidak ada satu momen ajaib yang tiba-tiba membuat semuanya terasa ringan. Sebaliknya, ini adalah proses yang penuh dengan naik turun. Ada hari di mana kamu merasa kuat, yakin dengan pilihanmu. Tapi ada juga hari di mana kamu kembali ragu, kembali mempertanyakan semuanya. Di hari-hari tertentu kamu mungkin merasa lelah. Lelah karena harus terus menjelaskan. Lelah karena merasa tidak sepenuhnya dipahami. Atau bahkan lelah karena harus terus meyakinkan dirimu sendiri bahwa jalan yang kamu pilih memang layak untuk dijalani. Dan kelelahan seperti ini seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Kamu tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tetap tersenyum, tetap terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, ada proses panjang yang sedang kamu jalani. Proses untuk melepaskan, memahami, dan membangun kembali dirimu dari dalam. Akan ada momen di mana kamu ingin menyerah, ingin kembali ke pola lama yang terasa lebih mudah. Karena di sana, kamu tidak perlu menjelaskan banyak hal, tidak perlu menghadapi perbedaan, tidak perlu menanggung rasa tidak nyaman yang terus muncul. Namun penting untuk kamu ingat, mudah tidak selalu berarti benar, dan nyaman tidak selalu berarti sehat. Apa yang selama ini terasa aman mungkin justru adalah hal yang membuatmu terjebak. Membuatmu tidak pernah benar-benar berkembang, membuatmu terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi. Proses ini memang penuh dengan gesekan, baik dengan dirimu sendiri maupun dengan orang lain. Tapi gesekan itu bukan tanda bahwa kamu salah arah. Seringkali, justru itu tanda bahwa kamu sedang bergerak, sedang keluar dari sesuatu yang selama ini membatasi. Kamu tidak perlu terburu-buru mencapai titik sempurna. Tidak perlu langsung memiliki semua jawaban. Cukup terus berjalan meskipun pelan. Cukup tetap jujur pada dirimu sendiri.
meskipun itu terasa sulit. Dan percayalah, setiap langkah kecil itu berarti, seiring waktu kamu akan mulai melihat perubahan. Bukan hanya dalam cara kamu berpikir, tapi juga dalam cara kamu merasakan hidup. Hal-hal yang dulu terasa begitu menekan, perlahan kehilangan kekuatannya. Kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena satu komentar. Tidak lagi merasa hancur hanya karena satu kekecewaan. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih stabil, lebih tenang, lebih mampu menghadapi hidup tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan di titik ini kamu mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa kekuatan sejati bukan tentang memenuhi semua ekspektasi, tapi tentang tetap berdiri teguh. Bahkan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, tentang tetap melangkah meskipun tidak semua orang berjalan bersamamu. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi ini adalah perjalanan yang jujur. Dan pada akhirnya, kejujuran itulah yang akan membawamu pada hidup yang lebih utuh. Di tengah semua proses ini, ada satu hal yang perlahan mulai kamu pahami dengan lebih dalam, bahwa orang tua dan keluarga pada umumnya bukanlah sosok yang selalu benar atau selalu tahu segalanya. Mereka adalah manusia, dengan pengalaman hidupnya sendiri, dengan luka yang mungkin tidak pernah mereka ceritakan, dengan ketakutan yang kadang mereka sembunyikan di balik harapan-harapan yang terlihat kuat. Ekspektasi yang mereka berikan seringkali bukan lahir dari keinginan untuk mengendalikanmu, tapi dari rasa takut. Takut kamu gagal, takut kamu terluka, takut kamu mengalami kesulitan yang pernah mereka alami di masa lalu. Dan karena mereka tidak selalu tahu cara lain untuk melindungi, mereka menggunakan harapan sebagai bentuk kendali. Ketika kamu mulai melihat dari sudut pandang ini, sesuatu dalam dirimu berubah. Bukan berarti kamu langsung setuju dengan semua yang mereka inginkan. Bukan berarti kamu kembali mengikuti semuanya tanpa pertimbangan. Tapi kamu mulai memahami bahwa di balik tekanan itu ada niat yang sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Pemahaman ini penting karena tanpa itu, kamu bisa dengan mudah terjebak dalam perasaan marah, merasa tidak dimengerti, merasa dikekang, dan perlahan hubungan itu bisa menjadi renggang. Bukan karena perbedaan pilihan, tapi karena tidak adanya empati. Namun ketika kamu memilih untuk melihat dengan lebih luas, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk tetap tenang. Kamu tidak lagi bereaksi hanya dari emosi. Kamu mulai merespons dengan kesadaran, dengan pemahaman bahwa mereka juga sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Empati di sini bukan berarti kamu harus mengalah. Bukan berarti kamu harus kembali menekan dirimu demi mereka. Empati adalah kemampuan untuk memahami tanpa harus kehilangan arah. Untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Dan untuk tetap kuat tanpa harus menjadi keras. Kamu bisa berkata dalam hatimu, "Aku mengerti kenapa mereka seperti ini." Tapi di saat yang sama kamu juga bisa berkata, "Aku tetap memilih jalanku." Dan dua hal ini bisa berjalan bersamaan. Tidak harus saling meniadakan. Ketika kamu berada di posisi ini, hubunganmu mulai berubah secara perlahan. Tidak lagi dipenuhi dengan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Mungkin belum sepenuhnya harmonis, mungkin masih ada perbedaan, tapi ada sesuatu yang lebih stabil. Ada rasa saling menghormati yang mulai tumbuh. Meskipun belum sempurna, kamu juga mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai anak yang harus selalu memenuhi harapan, tapi sebagai individu yang punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Dan di saat yang sama tetap punya hati untuk memahami orang-orang yang membesarkannya. Ini adalah keseimbangan yang tidak mudah, tapi ketika kamu mencapainya, kamu akan merasakan kedamaian yang berbeda. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi melawan semuanya dengan emosi yang sama. Kamu mulai berdiri di tempat yang lebih tenang, lebih sadar, lebih kuat. Dan dari tempat itulah kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa harus terus dibebani oleh ekspektasi yang dulu terasa begitu menekan. Pada akhirnya, semua yang kamu rasakan ini adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Bukan perjalanan yang selalu mulus, bukan juga perjalanan yang selalu dipahami oleh orang lain. Tapi perjalanan yang jujur, yang perlahan membentuk siapa dirimu sebenarnya. Dan di sepanjang jalan itu, kamu belajar satu hal yang sangat penting,
bahwa hidup ini bukan tentang menjadi versi yang paling memenuhi ekspektasi, tapi menjadi versi yang paling jujur terhadap diri sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar memenuhi standar yang dibuat orang lain. Bahkan jika standar itu datang dari keluarga yang sangat kamu cintai, kamu juga punya kehidupanmu sendiri, punya pilihanmu sendiri, dan punya hak untuk menentukan arah, meskipun jalan itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang menjadi sadar bahwa jika kamu terus mengabaikan dirimu sendiri, pada akhirnya kamu akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Kehilangan makna dalam hidupmu, kehilangan rasa memiliki terhadap setiap langkah yang kamu jalani. Kamu boleh tetap mencintai mereka, boleh tetap menghormati mereka, boleh tetap mendengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan sampai semua itu membuatmu meninggalkan dirimu sendiri. Karena jika kamu kehilangan dirimu, kamu tidak benar-benar bisa hadir sepenuhnya untuk siapapun, termasuk untuk mereka. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, bukan tentang siapa yang paling berhasil memenuhi harapan, tapi tentang bagaimana kamu bisa menjalani setiap hari dengan kesadaran, dengan ketenangan, dan dengan keberanian untuk tetap setia pada apa yang kamu yakini. Mungkin tidak semua orang akan mengerti, mungkin tidak semua orang akan mendukung, dan itu tidak apa-apa, karena pada akhirnya, yang menjalani hidup ini adalah kamu, bukan mereka. Dan ketika kamu mulai menerima itu dengan tenang, tanpa rasa bersalah yang berlebihan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebebasan yang berisik, tapi kebebasan yang sunyi, yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun, tapi terasa sangat nyata di dalam dirimu. Kamu mulai berjalan dengan langkah yang lebih ringan, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi mencoba menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu hanya menjadi dirimu, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Dan dari situ hidup mulai terasa lebih utuh, lebih jujur, lebih damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu berhenti memaksakan kesempurnaan itu sendiri. Jika kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah berjalan sejauh ini. Dan itu bukan hal yang kecil. Teruskan perjalananmu pelan saja, tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap sadar arahmu. Dan jika kamu merasa narasi ini mewakili apa yang sedang kamu rasakan, simpanlah sebagai pengingat. Bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Karena seringkali, kita tidak benar-benar sendirian, hanya saja kita belum saling menemukan.